Tuh, selamat malam. Perkenalkan nama saya Dodi Alfayed, 2023-42036. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang eh, data kendali dari pchart sampai uchart. Oke, ini datanya saya ambil dari buku fundamental, di mana ada 25 sampel dan tiap sampel diuji coba sebanyak 50. Oke, untuk P itu didapat dari total dari produk cacat dibagi sama total percobaan. Nah, sedangkan untuk yang CL atau batas itu sama dengan IP ini. Nah, selanjutnya untuk batas atas itu rumusnya dari 0,072 atau P ditambah sama 3 terus dikali akar dari CL ini dikali sama rumusnya 1 dikurangi 0,072 yang ini terus dibagi sama 50. Itu ditarik. Nah, untuk yang LCL-nya itu hampir sama, yang membedakan adalah di mana yang batas atas ini ditambah 3, sedangkan yang LCL atau batas bawah itu dikurangi sama 3. Itu untuk pie chart di bagian Excel. Nah, untuk yang di bagian Minitab, baik untuk bagian Minitab kita ambil dari produk example sama produk cacatnya. Itu di copy, ditaruh di Minitab. Nah, selanjutnya kita klik start. Di control chart, di attribute chart. Nah, kita ambil yang P. Nah, untuk yang variabel pertama itu variabel yang cacat atau C2. Sedangkan yang kedua itu subgrupnya itu yang C1. Bentar ya. Untuk penjelasannya, di mana di- ditemukan satu sampel melalui batas kendali atas atau CL yang di bagian sini. Itu sampel ke-18 menunjukkan data pada sampel itu tidak normal atau di luar kendali. Baik, untuk selanjutnya, itu di bagian NP chart. Nah, di mana untuk CL-nya sendiri itu totalnya dari eh, bentar. NP chart itu di bagian example 8.6. Customer
Nah, ini untuk yang NP chart, mana number of this private customer itu totalnya ada 20 sampel, dimana yang pertama itu total dari number this type with customer, terus dibagi sama 20 atau 20 sampel. Terus ditarik ke bawah, nah yang untuk UCL itu hampir sama. Ambilnya yang bagian CL-nya ada 9,2, yang untuk UCL batas atas itu ditambah sama 3 di rumusnya. Dan untuk LCL-nya itu kurang 3 di sana. Ini rumusnya. Baik untuk yang mini tab-nya, oke, untuk yang mini tab-nya itu diambil dari number of disket customer, jadi blok, jadi copy, ditaruh ke mini tab. Nah, terus langsung kita start, terus di control chart, yang bagian atribut, dan di bawahnya di np chart. Nah, untuk np chart itu variabelnya cuma yang bagian C1, sedangkan subgrupnya itu 20 atau 20 sampel. Oke, ini analisisnya. Ditemukan satu sampel itu di bagian sampel ke-12. Itu menunjukkan bahwa sampel itu tidak normal dan disarankan untuk dihapus agar dapat data menjadi normal. Oke, kita lanjut ke bagian yang C. Nah, bagian C-chart, di C-nya itu, oke, pertama dari di C-chart itu di example 87. Oke, ini ada 20. Nah, ini 87. Standar. Baik untuk C-chartnya, dia yang bagian C itu diambil dari total dari produk cacat dibagi sama total sampelnya, yaitu ada 25 sampel. Ada jumlahnya 7,56. Terus untuk UCL-nya di D3 atau yang C ini, terus ditambah sama 3. Terus dikali akar dari ini C ini hasilnya. Nah, sedangkan yang LCL-nya hampir sama. Yang membedakan itu di bagian minus atau dikurangi 3. Baik untuk mini tab-nya,
Nah, untuk mini tabnya ini kan, yaitu yang non image atau produk cacar itu tarik ke bawah. Terus kita masukkan, kita input datanya. Yang baru kita start, kita ambil yang atribut chart yang bagian C chart. Di sini kan hanya ada satu daftar yaitu C1. Jadi kita langsung klik OK aja. Nah, untuk yang C chart itu yang di bagian data yang ke-9 itu melewati batas kendali atas atau CL, menandakan data tidak normal dan sampel harus dihapus untuk mencapai kondisi normal. Ini untuk yang C chart. Baik, kita lanjut lagi ke yang bagian pucat. Nah, yang untuk pucat ini datanya diambil dari tabel 8 sampai 11. 8, 10, 8, 12, oke. Nah, jumlah datanya itu kan ada 20 jumlah sampelnya. Nah, untuk yang dicari datanya itu yang O, di mana rumusnya itu total dari produk cacat dibagi yang totalnya 41. Enter, kita tarik ke bawah. Nah, yang UCL-nya itu C-nya yang bagian ini 4,683 ditambah 3. Baik, untuk yang LCL atau batas bawah, itu bedanya itu di -3 atau dikurangi 3. Nah, selanjutnya kita coba di Minitab. Oke, untuk Minitabnya, kan yang pertama kan kita ambil 3 data nih, sampai yang MI. Kita copy, kita masukkan ke Minitab. Nah, itu seperti biasa kita klik chart, terus control chart, bagian atribut, nah itu yang bagian home, klik continue. Nah, C1, C2 itu yang variabelnya, subgrupnya itu kita ambil dari yang C3. Lanjut, kita klik OK. Nah, itu untuk view chart sama yang di belakang juga ada.
Nah, untuk di sini analisisnya itu di bagian sampel yang ketujuh itu melewati kendali atas menandakan adanya aktivitas yang tidak normal pada sampel tersebut dan perlu dihapus. Oke, kita kembali ke Excel. Nah, untuk yang data dari register, baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas banyaknya kendala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.